Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3. Di sini kami akan menjelaskan materi tentang konsep diri, penyesuaian diri, dan identitas diri anak usia akhir. Yang dimana beranggotakan Indriana Amara Putri, Melanie Magdalena Tini, Nur Hidayanti, Siti Fatimah, Sipatika, Rika Agustina, Hirul Sapuan, Muhammad Denny Akbar Wahab, dan juga Muhammad Insani Zuliansah. Oke, langsung saja. Di sini saya akan menjelaskan tentang definisi konsep diri dan perkembangan konsep diri pada anak usia akhir. Oke, langsung saja. Yang pertama ada definisi konsep diri. Konsep diri adalah citra atau self-image tentang diri sendiri berkaitan dengan kemampuan maupun sifat yang diketahui dan dirasakan oleh diri yang akan memandu tindakan kita sendiri. Jadi konsep diri sini adalah citra atau self-image atau gambaran tentang diri sendiri yang berkaitan dengan kemampuan maupun sifat yang diketahui dan dirasakan oleh dirinya sendiri. Jadi konsep diri sini adalah gagasan tentang diri sendiri yang mencakup keyakinan, pandangan, dan penilaian dari orang lain. Jadi konsep diri sini adalah gambaran tentang diri sendiri yang mencakup atau berkaitan dengan kemampuan atau sifat atau keyakinan maupun pandangan dan lain sebagainya. Itu yang disebut konsep diri. Terus yang kedua ada perkembangan konsep diri. Perkembangan konsep diri di sini sudah dimulai sejak usia bayi. Bayi belajar mengenal dirinya dari orang tua dan atau keluarganya. Pada usia sekolah atau sudah memasuki periode akhir anak-anak akhir, konsep diri akan berkembang. Kenapa? Karena anak semakin banyak berhubungan dengan lingkungan sosialnya. Jadi baik lingkungan sosial di teman sekitarnya atau di teman sekitarnya maupun dari teman-teman sekolahnya. Dengan semakin luasnya faktor sosial, maka dengan semakin luasnya hubungan sosial anak tersebut, maka faktor-faktor baru yang dapat mempengaruhi perkembangan konsep dirinya akan semakin berkembang. Jadi pada usia sekolah ini konsep diri anak tersebut akan berkembang karena luasnya hubungan sosial dia baik di lingkungan teman sekitarnya maupun dari lingkungan teman sekolahnya. Oke, itu saja yang dapat saya sampaikan. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Terima kasih. Saya di sini akan melanjutkan presentasi dari teman saya. Saya akan menjelaskan tentang dimensi konsep diri. Yang dimana menurut Lawrence tahun 2006, dimensi konsep diri terdiri dari 3, yaitu ada self-image atau real self, ideal self, dan harga diri. Yang pertama ada self-image, kesadaran diri tentang karakteristik mental atau fisik diri sendiri. Biasanya perkembangan ini muncul ketika kita berada di lingkungan. Contohnya di lingkungan keluarga, apakah kita disayangi atau tidak oleh orang tua? Atau di lingkungan sekitar kita, apakah kita dihargai atau tidak? Atau di lingkungan sekolah, apakah kita dianggap pintar atau bodoh? Hal ini juga biasanya berkaitan dengan body image. Kemudian yang kedua yaitu ada ideal self atau cita-cita diri. Individu dapat mengembangkan self-image-nya sesuai dengan perilaku yang diharapkannya atau ideal menurutnya. Seseorang akan melakukan banyak hal untuk bisa mendapatkan ideal self-nya, seperti harapan, keinginan, dan lain sebagainya. Tetapi kita harus dapat membuat ideal self kita sesuai dengan potensi yang kita miliki. Kemudian ada harga diri, penyeimbang self-image dan ideal self yaitu harga diri. Seseorang yang mampu menghargai karyanya sendiri, mampu menghargai hasil kerjaannya sendiri, cenderung memiliki harga diri yang tinggi. Sebaliknya, orang yang terlalu jauh dari harapan akan membentuk harga diri yang rendah. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Denny Akbar Wahab. Saya akan melanjutkan presentasi dari teman-teman saya. Sekarang kita akan masuki pada komponen konsep diri menurut Saifulson.
Safelson et al. Dalam Marx and Hati pada tahun 1996 berpendapat bahwa konstruk konsep dari terorganisasi dalam bentuk hierarkis yang sifatnya multifaceted, yaitu terdiri dari sejumlah dimensi atau multidimensional. Jadi dimensi-dimensi tersebut ada kayak seperti diri umum, terus akademik, sosial emosional, sama fisik. Jadi konsep diri ini nih kayak bukan wujud yang ada dalam diri seseorang, melainkan konstruksi hipotesis yang sangat berguna dalam menjelaskan dan memperkirakan bagaimana seseorang akan berperilaku. Kemudian persepsi diri mempengaruhi jadi persepsi diri ini juga mempengaruhi gasan individu tersebut berperilaku kayak gitu. Jadi perilaku tersebut tuh bisa mempengaruhi persepsi diri individu tersebut. Kemudian ada model konsep diri hierarkis Safelson et al. Mengatakan kalau harga diri itu kayak harga diri itu bukanlah harga mati, sehingga hierarki tersebut masih bisa berubah-ubah dimensi-dimensinya yang sudah saya sebutkan tadi tuh, selama dalam bentuk pengorganisasian secara hierarkis. Mungkin itu saja dari saya, selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Syifatika. Di sini saya akan memaparkan materi tentang pengertian penyesuaian diri. Penyesuaian diri merupakan suatu konstruk psikologi luas dan kompleks, serta melibatkan semua reaksi individu terhadap tuntutan baik dari lingkungan luar ataupun lingkungan dari dalam diri individu itu sendiri. Dengan kata lain, masalah penyesuaian diri menyangkut seluruh aspek kepribadian individu dalam interaksinya dengan lingkungan dalam dan luar dirinya. Nah, bagaimana individu memenuhi kebutuhannya akan menggambarkan pola penyesuaian dirinya. Di sini saya akan menjelaskan sedikit tentang masa anak-anak akhir. Menurut Harlock, usia 6 tahun sampai tiba masanya seorang individu matang secara seksual itu dikategorikan sebagai anak-anak akhir. Nah, menurut orang tua, pada masa ini anak-anak sulit diatur. Ia lebih terpengaruh oleh kelompok sebayanya. Menurut kalangan guru, menyebut masa anak-anak akhir ini sebagai usia sekolah dasar. Guru tersebut mengharapkan anak-anak bisa memperoleh dasar-dasar pengetahuan yang berguna bagi penyesuaian diri pada kehidupan selanjutnya. Nah, menurut guru pada masa ini, anak-anak berada pada masa kritis dalam dorongan berprestasi untuk mencapai sukses, tidak sukses, ataupun sangat sukses. Nah, sekali terbentuk kebiasaan untuk bekerja di bawah, di atas, ataupun sesuai kemampuan itu akan cenderung menetap sampai nanti ia dewasa. Nah, pada masa anak ini, anak-anak mengembangkan sistem operasi berdasarkan sistem-sistem yang nyata atau konkret. Anak-anak masih menerapkan logika berpikir pada barang-barang yang konkret, belum bersifat abstrak apalagi hipotesis. Nah, jadi penyesuaian itu dapat terjadi pada kondisi apa saja dan di mana saja. Jadi kondisi-kondisi bisa terjadi pada kondisi lingkungan yang baru yang membutuhkan suatu respon. Jadi penyesuaian juga tampil dalam bentuk menyesuaikan kebutuhan psikologis seseorang dengan norma-norma budaya, bahkan kebutuhan dasar secara fisiologis. Nah, jadi penyesuaian diri ini harus kita sesuaikan dengan aturan-aturan dan norma-norma yang ada pada daerah tersebut. Jadi kita tidak hanya menyesuaikan dengan diri kita sendiri, jadi kita harus menyesuaikan dengan lingkungan yang kita hadapi saat ini. Jadi penyesuaian diri ini pada prinsipnya adalah suatu proses yang mencakup proses mental dan tingkah laku, dengan mana individu berusaha untuk berhasil mengatasi kebutuhan-kebutuhannya yang ada dalam dirinya. Nah,
ketegangan, konflik-konflik, dan frustasi yang dialaminya, sehingga terwujud tingkat kelarasan atau harmoni antara tuntutan dari dalam dirinya dengan apa yang diharapkan oleh lingkungan di mana ia tinggal nanti. Nah, jadi penyesuaian diri ini harus sesuai dengan tuntutan dari dalam dirinya dan tuntutan dari lingkungan tersebut. Nah, jadi dia harus menyesuaikan dengan norma-norma yang berlaku pada masyarakat. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Terima kasih. Oke, saya Siti Fatimah. Saya akan melanjutkan presentasi dari teman saya. Saya akan menjelaskan sedikit mengenai teori penyesuaian diri. Snyder 1964 mengemukakan bahwa penyesuaian diri merupakan suatu proses yang mencangkup respon-respon mental dan tingkah laku individu untuk mampu mengatasi kebutuhan, ketegangan, konflik, dan frustasi. Usaha tersebut bertujuan untuk memperoleh keselarasan dan keharmonisan antara tuntutan dalam diri dan tuntutan lingkungan. Setiap individu memberikan reaksi yang berbeda dalam menghadapi situasi tertentu, sesuai dengan proses pendekatan yang digunakannya. Seseorang mungkin dapat bereaksi tanpa adanya beban, tetapi orang lain mungkin menganggapnya sebagai situasi yang membebani atau mengancamnya. Menurut Vollmann 1971, berfungsinya self-system pada seseorang melibatkan asumsi-asumsi yang dibuatnya sendiri oleh individu yang bersangkutan. Asumsi-asumsi tersebut meliputi yang pertama ada reality assumption, yaitu pandangan individu mengenai dirinya sendiri, apa yang dipikirkannya, siapa dirinya, dan apa sebenarnya sifat-sifat dari lingkungannya. Yang kedua ada possibility assumption, yaitu pandangan individu mengenai hal-hal yang mungkin tentang perubahan-perubahan, tentang kesempatan pengembangan diri dan hubungan dengan lingkungan sosialnya. Yang ketiga ada value assumption, yaitu pandangan individu tentang baik dan buruk, salah dan benar, tentang yang diakui dan yang tidak diakui. Asumsi-asumsi inilah yang akhirnya membentuk frame of reference, yang merupakan suatu pandangan yang menetap pada diri individu dalam hubungannya dengan lingkungan, serta merupakan hal penting untuk mengarahkan tingkah laku individu tersebut. Selanjutnya dilanjutkan oleh teman saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya akan melanjutkan presentasi dari teman saya tadi, yaitu adalah aspek-aspek penyesuaian diri. Penyesuaian diri yang sehat dapat dilihat dari 4 aspek, yaitu aspek pertama adalah kematangan emosional, yang kedua adalah kematangan sosial, yang ketiga adalah kematangan intelektual, dan yang keempat adalah tanggung jawab. Yang pertama adalah kematangan emosional. Kematangan emosional di sini dibagi menjadi 4, yaitu kematangan suasana kehidupan emosional, yang kedua adalah kematangan suasana kehidupan kebersamaan dengan orang lain, yang ketiga adalah kemampuan untuk santai, gembira, dan menyatakan kejengkelan. Yang keempat adalah sikap dan perasaan terhadap kemampuan dan kenyataan diri sendiri. Yang kedua adalah kematangan intelektual. Di kematangan intelektual ini pun dibagi menjadi 4. Yang pertama adalah kemampuan mencapai wawasan diri sendiri. Yang kedua adalah kemampuan memahami orang lain dan keagamannya. Yang keempat adalah kemampuan mengambil keputusan. Yang keempat adalah keterbukaan dalam mengenal lingkungan. Yang ketiga adalah kematangan sosial. Kematangan sosial dibagi menjadi 5. Yang pertama keterlibatan dalam partisipasi sosial. Yang kedua adalah kesediaan bekerja sama. Yang ketiga adalah kemampuan kepemimpinan. Yang keempat adalah sikap toleransi. Dan yang kelima atau yang terakhir adalah keakraban dalam pergaulan. Terus yang terakhir adalah kematangan dalam tanggung jawab. Yang pertama adalah ada sikap produktif dalam mengembangkan diri. Yang kedua adalah melakukan perencanaan dan melaksanakan secara fleksibel. Yang ketiga adalah sikap altruisme, empati, bersahabat dalam hubungan interpersonal. Yang keempat adalah kesadaran akan etika dan hidup jujur. Yang kelima atau terakhir adalah melihat perilaku dari segi konsekuensi atas dasar sistem nilai kemampuan bertindak independen. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Terima kasih.
Baik, di sini saya akan melanjutkan penjelasan dari teman saya. Di sini saya akan menjelaskan tentang faktor-faktor yang memengaruhi penyesuaian diri. Faktor-faktor yang memengaruhi penyesuaian diri dilihat dari konsep psikogenik dan sosiogenik. Psikogenik memandang bahwa penyesuaian diri dipengaruhi oleh riwayat kehidupan sosial individu, terutama pengalaman khusus yang membentuk perkembangan psikologis. Nah, di sini pengalaman khususnya itu lebih banyak berkaitan dengan latar belakang kehidupan keluarga. Contohnya yaitu bukan contoh yang menyangkut pada satu, hubungan orang tua dan anak. 2, merujuk pada sejauh mana keluarga memberikan kemudahan bagi perkembangan intelektual anak, perkembangan berpikir logis dan rasional. 3, merujuk pada sejauh mana stabilitas hubungan dan komunikasi yang terjadi di dalam keluarga tersebut. Oke, selanjutnya sosiopsikogenik. Konsep sosiopsikogenik, penyesuaian diri dipengaruhi oleh faktor iklim lembaga sosial, di mana individu terlibat di dalamnya. Bagi peserta didik, faktor sosiopsikogenik yang dominan memengaruhi penyesuaian diri adalah sekolah, yang mencakup hubungan guru dan siswa. 2, iklim intelektual sekolah yang merujuk pada sejauh mana perilaku guru terhadap siswa dalam memberikan kemudahan bagi perkembangan intelektual siswa sehingga tumbuh rasa kompeten. Baik, sekian dari saya, akan dilanjutkan oleh teman saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nur Dayanti. Di sini saya akan melanjutkan penjelasan dari teman-teman saya sebelumnya. Di sini saya akan membahas mengenai identitas diri pada anak usia akhir. Identitas diri memiliki berbagai aspek seperti aspek vokasional, intelektual, politis, identitas spiritual atau agamis, hubungan, seksual, gender, budaya, etnis, fisik, dan kepribadian. Identitas usia anak akhir pada masa konkret operasional sudah bisa mengenal satu persatu benda-benda yang ada pada deretan-deretan. Anak bisa menghitung sehingga meskipun benda-benda dipindahkan, anak tetap mengetahui bahwa jumlah akan tetap sama, menurut Gunarso pada tahun 1990. Terlepas dari berbagai keterbatasan, pada masa akhir usia sekolah pada usia 10-12 tahun atau pra-remaja, anak-anak terlihat semakin mahir menggunakan logikanya. Hal ini diantaranya terlihat dari kemahirannya dalam menghitung yang bisa diterapkan dalam kehidupan sehari-hari. Mereka bisa menghitung berapa kilometer jarak dari rumah ke sekolah dan bisa menghitung berapa lama waktu yang diperlukan untuk sampai ke sekolah dari rumahnya dengan menggunakan jalan kaki atau berkendaraan. Mereka juga mulai bisa diberikan pengertian untuk menghemat dan menabung sebagian uang jajannya guna keperluan jangka panjang, seperti untuk membeli sepeda atau komputer atau hal lain sebagainya. Pada masa usia akhir sekolah, perkembangan kognitif anak juga ditandai dengan terjadinya transformasi dalam kemampuan kognitif mereka. Hal ini terlihat dari semakin mampunya anak melakukan generalisasi terhadap hal-hal yang konkret, memecahkan masalah, mengemukakan pendapat yang ditandai dengan kemampuan mengemukakan dugaan. Selain itu, anak pada akhir usia sekolah ini juga semakin mampu merencanakan perilaku yang terorganisasi, termasuk menerima rencana atau tujuan beraktivitas, serta menghubungkan pengetahuan dan tindakan dalam rencana tersebut. Mungkin cukup sampai di sini penjelasan dari saya. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Terima kasih. Ya, saya Rika Agustina. Di sini saya akan menjelaskan tentang makna remaja. Masa remaja adalah masa transisi perkembangan antara masa anak-anak dan dewasa, yang pada umumnya dimulai pada usia 12 atau 13 tahun dan berakhir pada usia akhir 11 tahun dan diawali 20 tahunan. Ciri-ciri remaja adalah suatu perubahan baik secara fisik maupun psikologis. Ada beberapa perubahan yang terjadi pada masa remaja. Yang pertama, meningkatnya emosional yang terjadi secara cepat,
Yang kedua, perubahan secara fisik, yaitu juga berkembangnya kematangan secara seksual. Yang ketiga, perubahan dalam hal menarik dirinya dan hubungannya dengan orang lain. Yang keempat, perubahan nilai. Dan yang kelima, kebanyakan remaja bersikap dalam menghadapi perubahan yang terjadi. Di satu sisi, mereka menginginkan kebebasan, tapi di sisi lain mereka takut akan tanggung jawab yang mereka kembang. Yang kedua, ada aspek perkembangan. Yang pertama, kita akan membahas tentang aspek fisik. Aspek fisik adalah perubahan-perubahan pada tubuh atau otak berkapasitas sensorik dan berketerampilan motorik. Perubahan pada tubuh ditandai dengan bertambahnya tinggi, berat badan, dan perubahan tulang dan otot, dan kematangan organ seksual dan fungsi produksi. Yang kedua, perkembangan kognitif. Perkembangan kognitif menurut Piaget, seorang remaja termotivasi untuk memahami dunia karena memiliki perilaku adaptasi secara biologis mereka. Dalam pandangan Piaget, remaja secara aktif membangun dunia kognitif mereka di mana informasi yang didapatkan tidak langsung diterima begitu saja dalam skema kognitif mereka. Remaja telah mampu membedakan hal-hal atau ide-ide yang menurut mereka mana yang baik dan mana yang tidak baik.